Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kenalkan, nama saya Heron Diki Nugraha Pioni dari kelas Teknik Permiakan angkatan 2023 dengan NIM 23011129. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi fisika dasar yaitu besaran gelombang dengan kode F5. Abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran gelombang. Nah, pada percobaan ini, kita menggunakan simulasi PET untuk mengamati panjang gelombang di setiap variasi frekuensi yang diberikan. Kemudian, kita akan menghitung cepat rambat gelombang dan menjelaskan hubungan antara besaran-besaran gelombang berdasarkan teori. Nah, cara menentukan cepat rambat gelombang adalah dengan mengalihkan lambda dengan frekuensi. Adapun kata kunci yaitu gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Kita masuk di bab 1 pendahuluan. Latar belakang, gelombang adalah salah satu pengetahuan dalam ilmu fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Gelombang ini biasanya dapat membawa dan meneruskan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya, tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak berpindah secara massal. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yakni gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya berimpit dengan arah rambatnya, dan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Adapun tujuan praktikum kita kali ini yang pertama, memahami konsep dasar perambatan gelombang. Yang kedua, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran gelombang. Dan adapun permasalahannya, yang pertama bagaimana memahami dasar perambatan gelombang, yang kedua bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, yang ketiga bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Kita masuk di bab 2 dasar teori. Besaran gelombang. Gelombang adalah energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Gelombang transversal terdiri atas bukit dan lembah, dan gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, di bawah ini ada gambar gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Pada gelombang longitudinal, di sini kita bisa melihat arah rambutnya sejajar arah getar. Terus ada rapatan dan renggangan, di mana ini adalah rapatan dan ini adalah renggangan. Terus di gambar kedua, gelombang transversal, ini arah rambutnya. Terus dari sini ke sini, itu disebut dengan panjang gelombang. Dan ini disebut dengan puncak gelombang, dan yang di bawah ini disebut dengan lembah gelombang. Pada umumnya, besaran gelombang yang diamati dinyatakan dalam fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal tersebut terdiri dari variabel-variabel yang mana merupakan besaran parameter gelombang. Parameter gelombang yang umum diantaranya adalah yang pertama, amplitudo, satuannya adalah A, adalah simpangan di mana simpangan adalah jarak antara titik setimbang dengan getar gelombangnya. Terus yang kedua, panjang gelombang dengan satuan lambda adalah jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang saling berdekatan. Besar satu gelombang terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Rumusnya adalah lambda sama dengan S per N. Terus yang ketiga adalah frekuensi, satuannya adalah F. Ini adalah banyaknya gelombang setiap second. Rumusnya adalah F sama dengan N per T. Terus yang keempat adalah periode, di mana satuannya adalah T. Ini adalah waktu yang diperlukan satu gelombang dalam melakukan rambatan. Adapun rumus periode gelombang yaitu T sama dengan 1/F. Dan yang terakhir, cepat rambat gelombang adalah kecepatan sebuah gelombang dalam merambat. Rumusnya adalah V sama dengan lambda kali F. Kita masuk di bab 3 metodologi. Nah, di sini ada flowchart. Yang pertama, kita buka simulasi PET. Terus yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate dan menjadi non-end. Terus yang ketiga, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high. Terus selanjutnya tampilkan rules dan reference line. Terus lanjut atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. Selanjutnya tentukan nilai S yang terbaca oleh penggaris.
Selanjutnya, hitung banyak gelombang, panjang gelombang, periode, dan cepat lambat. Dan catat hasil perhitungan pada tabel. Dan yang terakhir adalah kita presentasikan. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yang pertama adalah laptop atau komputer, yang kedua adalah linkpad. Nah, prosedur kerja. Yang pertama, kita buka simulasi pad. Yang kedua, atur simulasi menjadi oscillate. Yang ketiga, atur simulasi menjadi no end. Yang keempat, atur damping ke posisi non dan tension ke posisi high, serta tampilkan rules dan reference line. Yang kelima, atur amplitude dan frekuensi pada simulasi. Tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Kedelapan, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode, dan kecepatan lambat gelombang tersebut. Adapun pengolahan data, yang pertama itu amplitudo, di mana satuannya adalah A, ini kita ambil 0,6. Terus frekuensinya adalah F, yang diberikan juga sama 0,6. Sini ada penambahan 0,1 Hz. Oke, lanjut. Kita masuk ke bab 4, analisis data dan pembahasan. Nah, analisis data. Di sini, di tampilan layar ini adalah eh, perolehan data yang kami cari, di mana frekuensinya itu dari 0,6 sampai 3. Jadi kita hitung 0,6 lambdanya, di mana lambda itu S per N, jadi kita dapat hasil 10,2, T-nya 1 per F 1,6, K-nya 2 pi per lambda, kita dapatkan hasil 0,16. Omeganya 2 pi kali F, jadi kita dapatkan hasil 3,76, dan V lambda kali F, kita dapatkan hasil 6,12. Nah, terus kita masukkan ke dalam persamaan, di mana Y sama dengan 0,006 sin dalam kurung 3,76 T kurang 0,61 X. Nah, 0,006 ini kita dapatkan dari frekuensi kita, karena satuannya cm, jadi kita ubah ke meter menjadi 0,006. Begitu seterusnya sampai di data terakhir. Nah, dari pengolahan data tadi, kita juga akan membuat grafik, di mana di sini kita ada membuat 4 grafik. Yang pertama, grafik hubungan antara V dan F. Terus yang kedua, grafik hubungan antara lambda dan F. Yang ketiga, grafik hubungan antara lambda dan T. Dan yang keempat, grafik hubungan antara V dan T. Oke, kita masuk ke tutorial penggunaan simulasi PET. Nah, setelah kita menggunakan tutorial simulasi PET tadi, ada pun pembahasan yang akan kita bahas. Pada praktikum ini, pengamatan yang dilakukan yaitu mengamati panjang gelombang dengan variasi frekuensi. Kemudian kita menghitung cepat lambat gelombang. Dari grafik hubungan frekuensi dan cepat lambat gelombang dapat diketahui bahwa semakin besar frekuensi, maka cepat lambat gelombang akan tetap. Dari grafik hubungan frekuensi dan panjang gelombang terlihat bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil panjang gelombang. Maka frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Dari grafik periode dan panjang gelombang terlihat bahwa semakin besar periode, maka semakin besar pula panjang gelombang. Jadi periode berbanding lurus dengan panjang gelombang. Terus dari hubungan grafik periode dan cepat lambat gelombang terlihat bahwa semakin besar periode, maka semakin kecil cepat lambat gelombang. Oke, kita masuk di bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari percobaan yang telah kita lakukan dengan menggunakan simulasi PET, kita dapat memahami bahwa gelombang adalah peristiwa penempatan energi yang disebabkan oleh suatu sumber gelombang itu sendiri. Amplitudo yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang gelombang, banyak gelombang, dan frekuensi sudut yang berbeda pula. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, di mana semakin besar panjang gelombang, maka akan semakin rendah frekuensinya. Dari sini kita dapat mengetahui besaran-besaran gelombang dan mengetahui cara memperoleh nilai-nilai dari besaran gelombang dengan menggunakan persamaan yang ada. Saran yang pertama, kita harus lebih teliti dalam melakukan percobaan agar dapat memperoleh data yang tepat dan akurat. Yang kedua, kita harus memiliki referensi yang cukup banyak agar mempermudahkan dalam pengolahan data. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.